Ada siluman di dalam peti, sangat pandai main kecapi. Kampung halaman rindu di hati, selalu terbawa ke dalam mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Sebelum ke videonya, aku ingin ingatkan lagi ya teman-teman, jika video aku hanya aku upload di akun fanspage aku di @bundatwinrumahkayu dan di akun channel YouTube aku yaitu Bunda Twin. Jika video-video aku diupload di akun yang lain, berarti akun tersebut adalah akun palsu dan mohon bantuannya untuk di-report ya. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau bikinan nih bareng sama ibu sambung dan adik sambung aku. Jadi ini tuh aku lagi bikin bolu gitu ya sama ibu aku. Jadi ini tuh udah ada yang jadi sih teman-teman bolunya. Pokoknya ini tuh adalah kegiatan aku satu hari sebelum lebaran ya teman-teman. Jadi kami tuh lagi bebikinan biar besok itu nggak heboh lagi bebikinan, atau nanti malam tuh nggak heboh lagi bebikinan. Jadi hari ini di siang hari kami tuh bebikinan teman-teman, biar lebih apa ya, kayak lebih santai gitu nanti malam gitu ya, karena kan nanti malam itu mau ada takbiran. Kami tuh bikin bolunya itu lumayan banyak, bikinnya itu 4 ya teman-teman, 4 bolu kayak gini, 4 biji kayak gini, biar dapatnya itu banyak juga gitu, karena tamu di sini tuh kadang tuh lumayan banyak datangnya gitu ya, dari keluarga-keluarga dari ibu aku. Jadi kadang itu kalau misalnya bikin sedikit takutnya nggak cukup, belum lagi kami yang lumayan rame kan, kadang tuh pengen nyicip juga gitu, makanya dibikinnya itu agak lumayan banyak. Nah di sini tuh udah lanjut ke bolu yang selanjutnya teman-teman. Aku nggak terlalu record cara pembuatannya karena kan kalau misalnya bikin bolu juga udah biasa ya teman-teman, kalian tuh juga udah tau lah resepnya gimana gitu ya. Jadi aku tuh cuman videoin sedikit-sedikit aja. Ini tuh aku bener-bener susah sih teman-teman di kampung itu bikin video, karena aku tuh nggak bawa tripod aku yang besar gitu. Aku bawa tripodnya itu yang kecil yang kayak tongsis gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bikin video tuh beneran deh susah banget gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa, di sini aku usahain buat sedikit record kegiatan aku. Setidaknya aku tuh bisa kasih tahu ke kalian kira-kira apa aja kegiatan aku selama di kampung. Nah di sini tuh aku lagi bantuin ibu aku buat naburin si meses ya teman-teman. Jadi aku cuman bantuin naburin aja sih. Tadi aku juga bantuin buat ngocok si telurnya, maksudnya ngocok si adonannya. Cuman ya gitu deh, aku nggak record karena ya di sini tuh sebenarnya di rumah ini tuh pencahayaannya tuh kurang banget teman-teman. Ini aku bantu dengan flash handphone aku. Kalau misalnya nggak pakai flash handphone aku beneran nggak kelihatan ya. Karena memang rata-rata kalau rumah itu kan memang lampunya itu ya ala kadarnya gitu teman-teman. Beda dengan di rumah aku, semua lampunya itu terang karena memang aku itu ngonten gitu kan di rumah. Nah kalau di sini kan enggak gitu ya, jadi lampunya itu enggak terang teman-teman. Jadi kayak mau bikin video di dalam rumah itu ya enggak bagus gitu, kelihatannya kayak enggak jelas gitu. Oke, ini udah jadi nih teman-teman untuk bikin bolunya. Kita lanjut untuk masak rendang. Ini tuh masih di hari yang sama ya teman-teman, masih ini satu hari menjelang lebaran. Nah kalau di sini kalau misalnya satu hari menjelang lebaran, di sini tuh ada orang yang ini teman-teman motong kerbau. Kalau di sini bilangnya itu apa ya? Bilangnya itu kayak apa sih namanya? Kayak motong kerbau lembu adat gitu teman-teman. Jadi di sini tuh ada lembu orang adat, nggak tahu sih gimana gitu ya. Pokoknya kalau kita itu mau ya kita memang beli gitu teman-teman. Cuman belinya itu ya nggak ke pasar, tapi belinya itu ya di dekat rumah karena ada pemotongan lembu adat gitu. Nah ini ibu aku lagi mau nyiapin untuk dagingnya itu direndang ya teman-teman. Jadi itu bumbu-bumbunya udah disiapin. Kalau untuk bumbu-bumbunya apa aja aku nggak tahu teman-teman, karena memang tadi pas aku lagi nyiapin bolu ibu aku lagi nyiapin bumbu-bumbu ini, jadi aku nggak tahu bumbunya itu apa aja. Tapi ya seperti inilah kira-kira teman-teman pembuatan bolunya. Dan aku tuh bolu kok malah bolu ya, rendang maksudnya ya. Ini tuh mau persiapan bikin rendang. Ini tuh belinya tadi tuh cuma 1 kilo ya teman-teman untuk dagingnya. 150.000 ya kalau nggak salah 1 kilonya. Mungkin kalau misalnya belinya itu di pasar mungkin harganya lebih mahal ya, tapi karena ini lembunya itu lembu adat gitu ya, jadi nggak terlalu mahal. Tapi sebenarnya kalau kata orang sini sih ini udah kemahalan ya, biasanya mah cuman kayak 120 ribuan katanya.
Oke, singkat cerita ini udah dikasih santan aja nih teman-teman. Jadi ini tuh udah dikasih santan, tadi aku bener-bener nggak bisa record ya. Karena di sini tuh sebenarnya sambil nyambi-nyambi juga bikin bolu yang tadi teman-teman. Cuman ya nggak aku record semuanya lah gitu ya. Jadi di sini udah dikasih santan untuk si rendang dagingnya dan diaduk-aduk pokoknya sampai rata lah gitu ya. Ini tuh belum dikasih bumbunya semua ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya pas di kampung kayak gini tuh ya, beginilah teman-teman bebikinan rendang gitu ya. Sebenarnya hari ini juga bebikinan lontong teman-teman, cuman aku nggak ada videonya untuk bikin lontong karena aku tuh sambil jagain anak-anak teman-teman, dan anak-anak itu di kampung itu masya Allah bener-bener itu tuh nggak bisa diem teman-teman. Mereka tuh sering rewel nangis gitu ya, apalagi mereka tuh nggak mau sama kakek sama neneknya gitu. Jadi aku tuh bener-bener riuh banget. Nah ini ibu aku maksudnya lagi masukin campuran si rendangnya. Ini tuh kacang merah. Jadi di sini tuh campurannya itu kacang merah. Kalau misalnya mau dicampur kentang itu sih boleh-boleh aja ya, itu tergantung selera. Tapi di sini ibu aku ngasihnya itu kacang merah teman-teman. Dan lanjut ini dia bumbu dari kelapa yang udah digongseng terus diulek sampai halus teman-teman. Ini dia ya, dicampurin ke dalam gulai rendangnya biar dia itu warnanya itu agak coklat gitu atau agak hitam gitu. Balik lagi ke cerita anak-anak nih teman-teman. Anak-anak itu beneran nggak mau sama sekali sama kakek neneknya di sini. Jadi kalau misalnya kakek neneknya itu kayak mau negur mereka aja, itu mereka tuh udah nangis teman-teman. Jadi jangankan digendong, diajak main sama kakek neneknya gitu ya, ditegur aja gitu mereka tuh udah nangis. Jadi beneran aku kesusahan dan kerepotan banget sih selama di kampung ya. Cuman ya udahlah, nikmatin aja gitu ya, karena mungkin anak-anak itu belum pernah gitu kan ketemu sama kakek neneknya. Jadi wajar lah kalau misalnya pas baru ketemu itu kayak apa ya, kayak agak-agak takut gitu. Nah tadi tuh ibu aku juga nambahin bumbu rendang lagi teman-teman. Itu bumbu rendang yang dari merek Nikma gitu loh teman-teman, 1000-an gitu satunya. Aku nggak tahu itu bumbunya itu terdiri dari apa aja, cuman itu kata ibu aku namanya bumbu rendang dari merek Nikma gitu ya. Nah ini tuh ya teman-teman, aroma rendangnya tuh masya Allah sedep banget, bener-bener bikin lapar ya. Dan singkat cerita ini rendangnya udah jadi. Pokoknya di sini aku singkat-singkat aja. Dan ini dia rendangnya udah jadi, udah kering ya teman-teman. Tapi nggak terlalu kering-kering banget, karena kalau terlalu kering banget kurang sedep gitu ya. Maunya itu sih kayak gini, ini tuh bener-bener mantep. Oke lanjut nih teman-teman, ini tuh di sore harinya gitu ya, setelah selesai bebikinan bantuin ibu aku di dapur. Anak-anak itu udah mulai nangis-nangis tadi, jadinya kami tuh ngajakin main dulu, ngajakin jalan-jalan sore gitu ya. Itu sebenarnya cuaca itu lumayan terik banget ya teman-teman, cuman ya mau gimana lagi gitu ya, anak-anak itu minta diajak main, ya udah aku mau ngajakin anak-anak itu jalan-jalan sore. Ini aku sebenarnya perginya barengan sama pak suami ya pastinya. Aku tuh selama di kampung itu tuh seringnya itu tuh kemana-mana itu selalu dibonceng ya. Aku jarang bawa motor sendiri karena lebih enak aja dibonceng teman-teman, berasa kayak punya supir pribadi gitu kan, nggak capek juga. Nah di sini tuh pemandangannya bener-bener indah ya teman-teman, karena memang di daerah tempat tinggal aku itu kebanyakan bukit, dikelilingi bukit. Karena aku kan tinggalnya itu di Pasaman ya teman-teman, dan kalau misalnya Kabupaten Pasaman itu memang kayak apa ya, kayak apa sih namanya, kayak lambangnya itu adalah Bukit Barisan, karena memang di sini tuh sekelilingnya itu ya bukit-bukitan gitu teman-teman. Cuman untuk di tempat tinggal aku kan Pasaman Timur ya, itu nggak ada Gunung Merapi. Tapi kalau di Pasaman Barat itu ada ya teman-teman. Di Pasaman Barat itu juga ada pantai. Nah kalau di Pasaman Timur tempat tinggal aku ini nggak ada pantai teman-teman. Jadi di sini tuh ya nggak ada pantai, adanya itu ya sungai. Nah ini aku lagi jalan-jalan sore di Rimbo Panti ya teman-teman. Mungkin kalau untuk kalian yang daerah Pasaman itu tahu Rimbo Panti. Jadi ini tuh adalah hutan lindung yang nggak jauh banget dari rumah, pokoknya deket banget, dia paling 5 menit juga nyampe. Jadi teman-teman biasanya di sini tuh Lebaran itu di sini adalah tempat yang paling rame. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian kalau misalnya orang-orang di sini tuh udah mulai banget untuk persiapan gitu ya, nyiapin warung-warung mereka buat jualan nanti. Nah itu ya kalian bisa lihat sendiri, udah kelihatan ya di beberapa tempat itu udah banyak warung-warung. Pokoknya itu masih banyak ya teman-teman, orang-orang lagi mempersiapkan warung-warungnya. Udah ada juga yang udah bener-bener ready gitu ya, karena memang kan besok itu mau Lebaran.
Nanti kalau misalnya lebaran aku juga bakalan main ke sini, cuman palingan di lebaran yang kedua, karena kalau di lebaran yang pertama itu biasanya agak sepi karena mungkin orang sibuk silaturahmi ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri sepanjang jalan itu udah banyak banget untuk warung-warung orang jualan gitu ya teman-teman, karena di sini tuh memang pusat dari lebaran ya teman-teman. Kalau di tempat aku ini tuh di sini juga ada air panas teman-teman. Jadi air panas itu bener-bener panas mendidih banget. Itu banyak juga orang yang ngerebus telur loh teman-teman di air panas itu, masya Allah. Pokoknya di sini tuh tempatnya bagus banget dan itu tempat favorit ketika aku anak-anak dulu ya, masih kecil dulu. Kalau misalnya lebaran pasti kesini teman-teman buat ngabisin uang THR-an. Di sini juga permainannya itu banyak, terus juga ada kolam renang dan biasanya juga suka ada konser gitu ya teman-teman kalau pas lebaran itu di sini. Pokoknya di sini tuh aku keliling-keliling aja, jalan-jalan sore, sekalian juga mau ngisi bensin gitu ya, ngisi bensin motor ini biar besok kalau misalnya mau silaturahmi nggak perlu ngisi bensin lagi gitu ya. Jadi ini aku sama Pak suami mau ngisi bensin ke Pertamina gitu ya. Jadi nanti tuh pas pulangnya kami tuh juga mau mampir beli semangka gitu, karena tadi tuh kalian bisa lihat kan ada yang jualan semangka dan kata Pak suami kayaknya enak gitu ya, nanti buka puasa itu tuh makannya itu semangka gitu ya. Jadi ya udah nanti kami mau beli, tapi sekarang kami tuh mau ngisi bensin dulu. Nah, pokoknya setelah ngisi bensin teman-teman, aku tuh lanjut buat ngajakin Pak suami jalan terus gitu ya, karena memang aku tuh udah lama banget nggak jalan-jalan ke sini gitu kan. Jadi ya udah kesempatan aku tuh main-main ke sini, dan ini adalah Panti teman-teman, atau kecamatan dari tempat tinggal aku. Jadi aku itu tinggalnya tuh di kecamatan Panti, dan inilah dia kecamatannya. Dan di sini juga pasar yang lumayan besar teman-teman, dan pasarnya itu di hari Kamis ya kalau di pasar Panti. Dan ini dia bundarannya, kalau belok ke kiri itu ke arah Pasaman Barat teman-teman. Jadi tadi itu bundaran, kalau misalnya kita belok ke kiri itu adalah Pasaman Barat ya, maksudnya jalan ke Pasaman Barat. Oke, tadi kami udah jalan-jalan sore dan ini hampir jalan mau pulang ya, udah arah mau pulang. Maksudnya aku tuh mampir buat beli semangka dulu. Ini tuh semangka 1 kilonya itu 6.000 teman-teman, dan ini tuh kalau misalnya kita mau dipotong-potongin langsung itu juga boleh. Jadi aku tuh beli 1 biji semangka ini harganya itu sekitar 20 berapa ya? Kayak 28.000 apa 30 ribuan gitu deh teman-teman untuk harga semangkanya. Dan aku suruh aja si abang-abangnya buat milih gitu ya, dan aku tuh suruh belah aja biar aku tuh lihat isinya itu merah atau enggak. Dan ternyata setelah dibelah, masya Allah ini tuh bener-bener merah banget isinya. Aku bilang gak usah dipotong-potong, cukup dibelah gini aja. Nanti tuh potongnya tuh di rumah aja gitu ya. Jadi cuman kayak dibelah kayak gini doang nih teman-teman sama si abangnya. Pokoknya di sini tuh enak ya teman-teman beli semangkanya gitu ya. Kalau misalnya kita mau beli separuh gitu ya, itu juga bisa teman-teman. Mau dipotong-potongin kecil-kecil langsung itu juga bisa banget. Pokoknya kita bisa minta sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Jadi kalau misalnya mau dipotong-potongin kecil kayak gini juga itu boleh, kalau misalnya mau dibawa bulat-bulat tuh juga boleh. Pokoknya sesuai dengan requestan kita aja. Di Rimbo Panti ini bener-bener enak banget buat jalan-jalan sore ya teman-teman, karena dia itu kan banyak pohonnya, jadi adem banget. Oke, lanjut ini di malam harinya, di malam takbiran. Ini aku nggak bisa nge-shoot banyak karena memang tadi tuh hujan itu deras banget teman-teman. Jadi ini tuh udah sekitar jam 9 malam gitu ya, takbirannya itu baru mulai. Cuman nggak terlalu meriah banget di bagian sini. Ada sih daerah yang lebih meriah banget, cuman karena tadi tuh hujan dan aku tuh gerimis-gerimis gitu, dan aku nggak bawa anak-anak ya, takutnya nanti malah demam. Makanya aku lihat yang di dekat rumah aja, dan yang di dekat rumah ini nggak yang terlalu rame banget, nggak yang terlalu meriah banget, tapi ya nggak apa-apa lah daripada nggak ngelihat sama sekali kan. Tapi di sini tuh memang cuacanya itu hujan teman-teman, jadi aku tuh cuma ngelihat sebentar karena kan aku bawain anak-anak gitu ya. Kalau misalnya nggak sama anak-anak mah nggak apa-apa, hujanan juga. Tapi karena ini aku tuh ngajakin anak-anak juga, jadi pas hujan ya udah aku tuh sama Pak suami langsung pulang aja, karena takutnya anak-anak itu nanti malah demam gitu kan.
Nah, ini tuh anak-anak santri lagi, pesta obor ya teman-teman, lagi, bawa-bawa obor kayak gini. Pokoknya ini tuh seru banget sih ngelihatnya gitu ya. Cuman, ini tuh aku takut kalau misalnya dimasukin suara aslinya malah takut kena hak cipta teman-teman. Jadi ini tuh bener-bener berisik banget teman-teman, kayak bener-bener meriah banget gitu ya. Walaupun itu sebenarnya belum terlalu rame teman-teman, ada daerah yang lebih rame lagi, cuman ya karena hujan tadi aku nggak bisa keburu gitu ya buat ngelihatnya. Dan di sini tuh kami ikutin sebentar untuk rombongan pawai obornya ya teman-teman, ngikutin sebentar sih. Terus tiba-tiba habis itu udah mulai gerimis lagi, jadi kami pulang aja. Oh ya teman-teman, gimana malam takbiran di tempat kalian? Apakah hujan juga atau mungkin cuacanya itu cerah dan meriah? Boleh tulis di kolom komen ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.